warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita sama-sama mengawali majelis ilmu pagi hari yang mulia ini dengan membaca Sayyidul Istighfar yang Rasulullah sabdakan, sesiapa yang baca di waktu pagi Sayyidul Istighfar, wafat dia sebelum petang, Allah jaminkan sebagai penghuni surga. Sesiapa yang baca Sayyidul Istighfar waktu petang, wafat dia sebelum pagi, Allah jaminkan sebagai penghuni surga. Dan kita juga membacanya di pagi ini. Semoga kalau kita wafat di pagi ini, Allah jadikan kita semua penghuni surga. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Doa Nabi Musa, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Doa Nabi Muhammad, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji itu kepunyaan Allah. Kalau nanti kita ada pada titik terbaik versi kita masing-masing, kita yang sebelumnya ngontrak, sekarang Allah izinkan punya rumah sendiri. Kita yang sebelumnya punya kendaraan roda 2, perlahan mulai Allah izinkan diberi kenyamanan dengan roda 4. Kita yang selama ini sakit, sekarang Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Dan kita yang selama ini meniti karir dari bawah, Allah titipkan pada puncak karir yang seindah-indahnya. Ingat selalu jamaah bahwa semua hanyalah titipan dari Allah. Pujian manusia itu karena Allah maha baik menutupi semua aib-aib kita. Karenanya jangan terlena dengan pujian manusia. Segera kalau manusia muji kita, kembalikan lagi kepada Allah. Kalimat simpelnya diajarkan, Alhamdulillah. Itu aja. Masya Allah, kamu sekarang sudah begini dan begitu ya. Kamu sekarang punya ini dan itu ya. Ucapan simple. Yang ini wujud rasa syukur, mengembalikan semuanya pada Allah. Ucapannya Alhamdulillah. Banyak-banyak ucap ini. Karena sedikit orang yang bisa dan berani dan ikhlas ngucap ini. Allah berfirman Al-Quran surah Saba ayat ke-13. Di ayat 13 Quran surah Saba, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali di antara 7,7 miliar sekian hambanya Allah yang mau bersyukur kepada Allah. Jadi kalau nanti kita dipuji, kembalikan pujian kepada Allah. Semoga Allah izinkan tetap istiqomah sampai nanti wafatnya kita husnul khatimah. Yang kedua kalinya jamaah, sholawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, manusia paling agung, manusia paling kita rindu syafaatnya, rindu juga kita jumpa dengan beliau, rindu juga kita nanti berjumpa dengan ibunda kita yakni istri-istri beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang sesiapa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, Allah akan balas solawat satu kalinya itu dengan 10 kali solawat. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa-siapa yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali aja, maka Allah balas solawatnya 10 kali solawat. Allahu Akbar. Jangan pernah pelit-pelit solawat. Karena Rasulullah pernah nyampaikan, kata Rasulullah, orang yang pelit di antara kalian itu adalah orang yang ketika namaku disebut,
mereka enggan bersolawat kepadaku. Jadi nanti kalau nama Rasulullah Muhammad, minimal solawat sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita jadi orang yang bakhil, orang yang pelit karena tidak solawat. Kenapa hadirin? Oh iya. Jazakumullah jaza. Semoga kelak kita juga dibangkitkan bersama orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Halaman ke-42, bagi yang punya kitab, buka hadis Arba'in Nawawi dalam kitab ini, Pustaka Darul Haq, halaman ke-42. Kitabnya seperti ini. Teman-teman yang di rumah kalau mau menyimak silahkan nanti bisa cari di marketplace kesayangan teman-teman masing-masing. Dicari aja, nanti ketemu. Kalau ada di antara hadirin nggak bawa kitab atau mungkin belum punya kitabnya, silahkan dicek Google. Hadis Arba'in yang ke-9. Dicari di Google. Hadis Arba'in Nawawi yang ke-9, langsung ketemu. Automatically, pasti langsung ketemu insya Allah. Hadis Arba'in Nawawi 9, enter nanti langsung ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah, siapa nama asli beliau? Abdurrahman ibn Sakhr. Tahun berapa Abu Hurairah masuk dalam Islam? Tahun 7 Hijriyah. Berapa masa beliau belajar bareng Nabi? Cuma 4 tahun. Tapi kenapa beliau riwayatnya paling banyak? Karena paling totalitas membersamai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab Ashabur Rasul, orang yang punya identik seperti bayangan menjumpai pemiliknya, alias seperti bayangan yang mengikuti manusianya. Saking dekatnya Sayyiduna Abu Hurairah menempel Rasulullah, ikut Rasulullah kemana-mana, diistilahkan bayangan yang nempel sama manusianya. Kemana-mana Abu Hurairah ikut kepada Rasulullah. Tujuannya satu, mencari ilmu, bukan yang lain. Nama asli beliau siapa? Abdurrahman bin Sakhr. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, beliau cerita begini. Sami'tu, kalimat redaksional sami'tu itu artinya saya mendengar langsung. Saya langsung dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Ini rumus yang pertama pertemuan kita pagi ini. "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang aku larang atas kalian, menjauhlah atasnya. Jadi tolak ukur apa yang kita lakukan, apa yang enggak kita lakukan, apa yang harus kita jalani dan apa yang harus kita jauhi, itu tolak ukurnya ada pada apa yang Rasulullah inginkan. Kata Rasulullah, "Ma nahaitukum anhu." Apa yang aku larang atas kalian, fajtanibuhu, jauhkan sejauh-jauhnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita nggak bisa beragama berdasar hawa nafsu, karena masing-masing hawa nafsu itu condongnya beda-beda, dan la ammaratum bisu. Allah berfirman, hawa nafsu itu seringnya menyuruh kepada su. Apa makna su? Perbuatan buruk. Kalau kita hidup hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu, hancur jemaah. Tatanan kehidupan ini hancur. Hawa nafsu inginnya punya barang tanpa harus bayar. Punya nafsu ingin sesuatu tapi dia nggak mau membelinya, akhirnya mencuri dan segala macam-macamnya. Ini nggak bisa. Tiap kepala Allah berikan keinginan yang berbeda-beda. Boleh jadi saya tanya kepada ibunda, ibu mau apa? Haji. Saya tanya kepada yang lain, kakak mau apa? Saya mau umroh. Ada lagi yang lain, oh enggak, saya enggak mau haji, saya enggak mau umroh. Buat saya yang paling penting adalah punya rumah. Buat saya yang paling penting adalah punya handphone. Buat saya yang paling penting adalah A, B, C, X, Y, Z. Padahal semuanya itu belum tentu selaras dengan yang Allah dan Rasulnya mau. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasih pakem.
ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Kalau aku larang, kalian itu harus jauhi apa yang aku larang. Dan dalam Islam, kalimat yang paling kita harus pegang prinsipnya sederhana dan hadirin bisa menjawabnya. Sami'na wa ata'na, itu prinsip hidup pondasi seorang muslim dalam beragama. Dia harus punya kalimat sederhana itu. Sami'na artinya iya, saya dengar. Ata'na artinya iya, saya akan taati. Taat itu tiga. Taat itu tiga. Satu, taat itu tanpa nanti. Yang kedua, taat itu tanpa tapi. Yang ketiga, taat itu tanpa negosiasi. Diulangi, taat itu tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa negosiasi. Itu taat. Jadi kalau ada seorang wanita muslimah, Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Rasulullah, wahai Nabi, perintahkan kepada istrimu satu, putri-putrimu dua, dan nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan yang mengaku mereka beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin. Allah perintahkan mereka untuk menutup aurat mereka. Kok kalau ada Allah perintahkan untuk menutup aurat tapi dia enggan, Allah perintahkan untuk menutup aurat tapi dia enggak mau, sungguh sebenarnya dia sedang dalam keadaan menyelisihi apa yang Nabi perintahin, apa yang Nabi perintahkan. Karena taat itu tadi tiga, tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa negosiasi. Taat itu enggak ada tapi, enggak ada. Saya mau berhijab sih tapi panas, saya mau berhijab sih tapi saya mau berhijab nanti deh, nunggu umur saya sekian, nanti deh nunggu pulang umroh. Ya kalau umurnya nyampe, kalau misalnya umurnya cuma sampai 2 menit lagi gimana? Enggak, saya mah bisa sampai nanti berjam-jam juga masih hidup. Siapa yang jamin kita hidup berjam-jam lagi lamanya? Gak ada jemaah. Syarat meninggal harus kecelakaan. Itu wasilah, betul. Orang kecelakaan bisa meninggal. Tapi yang sehat meninggal mendadak jauh lebih banyak. Maka taat itu tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa negosiasi. Kalau orang udah taat, Allah perintahkan A, ya sudah, lakukan. Tapi saya nggak enak, nanti dikucilin teman-teman. Boleh jadi itu cara Allah menjagamu dari lingkungan yang nggak baik. Tapi saya nanti malah dapat pekerjaan yang harusnya sekian jadi berkurang, endorsan yang harusnya banyak jadi berkurang. Ketahuilah boleh jadi itu cara Allah menjagamu agar rezekimu berkah, halalan thayyiban. Karena boleh jadi selama ini kita dapat endorse tapi auratnya terumbar kemana-mana. Bukankah itu menjadi rezeki yang gak barokah? Pantesan uang saya kemarin rasa-rasanya banyak tapi ngumpul mah enggak. Uang saya mah kemarin gak mati 1 hari sekian tapi mah kekumpul enggak. Hilang, gak tahu kemana habisnya buat apa. Itu boleh jadi pertanda harta kita kurang barokah. Makanya hadirin, taat itu 3 rumus ya, tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa negosiasi. Udah, taat mah taat aja. Toh kita juga hamba kan? Taatnya kita itu udah ibadah jemaah. Berdoa itu ibadah. Berdoa itu tanda minta, minta itu tanda kita lemah. Mengakui bahwa kita lemah adalah ibadah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Quran surah 4 An-Nisa ayat 28. Ngaku lemah itu ibadah, tapi ngaku lemah di hadapan Allah.
Kalau kita jadi ibu rumah tangga, setegar karang. Walaupun dihempas ombak, diombang-ambing, tetap tegar. Apalagi jadi ibu, ditonton anak-anak, dilihat anak-anak. Ibunya tegar, ibunya seperti orang yang terlihat kuat, anak-anaknya lahir lebih kuat daripada ibunya. Insya Allah. Tapi kita mengakui kelemahan kita. Iya, saat kapan? Saat bersimpuh di hadapan Allah. Gak ada yang kita ngerasa tenang, jam terbang saya sudah tinggi. Setinggi-tingginya kita jam terbang, elah jamaah ya Allah. Kalau Allah bilang ini gagal ya, langsung gagal jamaah. Contoh lah yang di depan kita nih, sahabat-sahabat, semoga Allah memuliakan sahabat yang live streaming dari TikTok, YouTube, Instagram, dan jamaah offline di House of Elena Kauman Wonosobo. Mungkin kita kayak udah sering, tenang aja lah live streaming tinggal colok live. Kata siapa? Kalau Allah bilang, nih dikasih ujian, suaranya tahu-tahu putus-putus, gak masuk, bisa jadi. Makanya jangan pernah ada yang merasa pintar. Jangan pernah ada yang merasa oke di hadapan Allah. Semua lemah di hadapan Allah karena Allah zat yang maha kuat. Jadi kalau kita mau menangis, menangislah di atas sajadah. Karena menangisnya kita di atas sajadah itu menunjukkan kelemahan kita sebagai seorang hamba dan itu ibadah terbaik. Kalau menangis di hadapan sahabat boleh-boleh aja, tapi pastikan dia sahabat yang bisa jaga kerahasiaan yang memang harusnya dijaga. Bukan malah nanti curhat sama manusia, malah menimbulkan petaka yang gak ada habisnya. Taat tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa tapi udah ya, tanpa nanti juga udah, artinya gak ditunda-tunda, sekarang ya sekarang. Karena nggak tahu mati kita kapan, bisa jadi 2 menit lagi. Terus yang ketiga, kalau orang taat itu tanpa negosiasi, nggak ada nego-nego. Kalau Allah dan Rasulnya bilang haram ya haram, ya udah jangan dinego. Tapi cari yang halal-halal masih banyak kok. Allah haramkan itu babi aja. Tapi kan yang halal banyak, ayam halal, kambing halal, domba halal, lembu halal, kerbau sapi halal, unta halal. Kenapa yang harus dikejar haramnya? Allah haramkan misalnya riba, ya sudah kenapa kita fokusnya, tapi kan saya kepepet, bukankah yang halal-halal masih banyak? Gak harus sentuh-sentuh riba, bukankah kita juga masih tetap hidup? Siapa di antara kita yang kemarin 2020 merasa, duh mati deh kayaknya, perusahaan bangkrut, toko tutup, restoran tutup, kedai tutup, kerjaan suami di PHK, dirumahkan karena omset perusahaan menurun. Toh akhirnya sampai 2022 kita masih dikasih izin hidup kan sama Allah. Jadi tenang jemaah, itu hanya kekhawatiran kita terhadap ketidaktahuan kita dan kejahilan kita sama ilmu yang belum dipunyai. Apalagi syaitan itu asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu menghantui kalian dengan rasa takut akan faqra, kefakiran. Jadi siapa yang membuat kita takut miskin, takut kurang, takut A, takut B, takut C? Syaitan. Yang buat kita selalu merasa kurang siapa? Syaitan. Sebenarnya kita mah cukup. Dan perhatikan nih jemaah, secukup-cukupnya harta atau sesedikit-sedikitnya harta, insya Allah tetap akan cukup jika kita mau hidup sesuai dengan yang dipunya. Tapi sebanyak-banyaknya harta tidak akan pernah cukup jika kita hanya menuruti hawa nafsu dan gengsi semata. Nggak pernah cukup. Mau harta seberapa sih? Kita bilang 100 juta. Emang? Ternyata setelah punya 100 juta kurang. Ternyata udah punya ini pengen punya yang lain. Udah punya itu kan yang Nabi bilang dalam hadis Muslim. Siapa-siapa anak Adam jika dikasih 1 gunung emas, minta gunung emas yang
Kedua, sudah punya 2 gunung itu emas semuanya, minta gunung emas yang ketiga. Sudah punya, minta yang keempat. Terus sampai kapan? Ayatnya Allah jawab, hatta zurtumul maqabir, sampai mulut tertutup tanah, baru dia berhenti itu. Sebelum ditutup tanah, artinya sebelum kita wafat, kita sudah harus tahu jamaah, harus di mana kita berhenti, harus sudah tahu. Ternyata kita harus berhenti, bukan untuk tidak memiliki yang lebih, bukan, untuk bersyukur kepada Allah. Gimana cara bersyukur? Salah satu yang paling simpel, jauhi larangan-larangan yang Allah dan Rasulullah larang. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, kata Rasulullah. Apa-apa yang aku larang, jauhi sejauh-jauhnya. Yang kedua, di hadis ini Rasulullah juga bersabda, lihat paragraf keduanya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampu yang bisa kalian lakukan. Diulang kalimat sederhana, saya pimpin, jamaah mengulangi sambil perlahan kita hafal. Ini pakai rumus seterusnya. Sebagaimana jamaah ihris, itu kan sebenarnya sabda Nabi ya. Ihris ala ma yanfa'u, kata Rasulullah, kita habitkan jadi kebiasaan. Artinya ihris apa? Semangat. Ihris, semangat. Sekarang dibiasakan ya rumusnya. Fa'tu minhu, 1, 2, 3. Mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum. Saya lengkapi, kita ulang bareng-bareng 5 kali. Fa'tu minhu mastata'tum. 1, 2, 3, 4, 5, terakhir fa'tu minhu mastata'tum. Artinya lakukan ketaatan semampu kalian. Artinya apa? Jazakumullah khairan. Itu artinya. Jadi setiap ada peluang taat, langsung rumus ini dipakai. Fa'tu minhu mastata'tum. Saya harus dapat nih ketaatan ini semampu saya. Makanya nggak ada orang-orang beriman melewati kesempatan beramal salih kecuali pasti dia sapu bersih. Kata Al-Imam Ibnu Jama'ah dalam kitab Tazkiratus Sami wal Muta'allim fil Adabil Alim wal Mutakallim. Kalimatnya sapu bersih. Gampangannya amal soleh itu harus disapu bersih semuanya. Jangan dilengkap-lengkap. Kalau bisa sapu bersih, sapu bersih. Kalau nggak bisa, sapu searah yang menurut kita, saya ambil bagian yang di sini. Contoh misalnya begini. Kita nggak bisa atau belum bisa, lebih tepatnya kalimatnya. Kita belum bisa kalau jadi yang ahli puasa. Kita belum bisa jadi ahli duha, ahli tahajud, ahli majelis ilmu, ahli sodakoh juga, ahli memfasilitasi kebaikan juga, ahli tenaga juga, ahli ide juga, skillnya main juga. Minim pilih satu, pegang terus. Saya belum bisa nyumbang tenaga, minim nyumbang doa, misalkan begitu. Saya belum bisa jadi ahli tahajud, ya udah jadi ahli sholat duha. Saya belum ahli sholat duha, ya udah maksimalkan di mana? Majelis ilmu, ya udah majelis ilmu. Saya bukan ahli puasa, bukan ahli duha, tapi tahajud, kuatkan di ahli tahajud. Kata Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ini dicatat jemaah, setiap hamba wajib punya satu amal andalan. Setiap kita harus punya amal andalan. Amal andalannya pilih aja. Saya tuh nggak kuat kalau puasa. Ya udah, amal andalannya duha. Saya tuh kalau duha sibuk. Ya udah tahajud. Kalau nggak bisa semua, majelis ilmu. Nggak bisa hadir, fasilitasi, ikut di bidang hartanya. Itu. Kalimatnya kan kata Nabi, fa'tu minhu
Mastata'tum, lakukan semampu yang bisa dilakukan. Hari ini kita nggak mampu apa-apa, jamaah. Setidak mampunya seseorang, selemah-lemahnya seseorang, kata Nabi, dia harus tetap minimal dengan hati. Wadzalika at'aful iman, itu kata Nabi selemah-lemahnya iman. Hati itu ingkari keburukannya dengan hati, support kebaikannya dengan hati, support lebih daripada itu dengan doa. Doakan. Jadi kita tuh hari ini sebenarnya punya power semua. Apalagi Nabi bersabda, kata Rasulullah, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata terampuhnya orang beriman. Kalau kita punya senjata ampuh yang namanya doa kok nggak kita pakai, sayang-sayang. Eman-eman. Makanya senjata yang paling ampuh dipakai. Gimana cara makainya? Cukup angkat tangan ke langit, sebut ya Allah. Itu cukup. Kalau mau penuhi adabnya, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lebih lagi puji Allah, alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin. Lebih lagi puji Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Lebih lagi salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Lebih lagi mengakui kelemahan diri. Ya Allah, ana fakir, engkau zat yang maha kaya. Ya Allah, ini hambamu yang hina, engkau zat yang maha mulia. Ya Allah, ini hambamu yang jahil, tertawan, kedunguan, engkau zat yang maha berilmu. Lebih-lebih lagi, baru terus bersyukur, baru sampaikan hajat. Ya Allah, terima kasih, puji Allah, sampaikan hajat. Tapi kalaupun tidak demikian, Nabi pernah bilang, ya Allah, kalimat pembuka ya Allah itu cukup. Ya Allah itu cukup. Fa'tu minhu mas tata'tum. Maka sekarang kita melihat, harus pandai melihat dan menakar diri masing-masing. Tidak semua orang bisa dengan harta. Tidak semua orang mungkin bisa dengan ilmu. Tidak semua orang mungkin bisa dengan tenaga. Tapi insya Allah kita semua punya doa. Jadi minimal doakan. Dan hadirin, saya sekedar mengingatkan, kalau berdoa sebisa mungkin jangan cuma untuk diri sendiri. Tapi doakan juga seluruh kaum muslimin. Ingat nggak pas tanya jawab, kalau ada yang bertanya, saya biasanya ngucapin semoga Allah memuliakan yang bertanya dan seluruh kaum muslimin. Tujuannya satu. Kata para ulama dari hadis Rasulullah, sesiapa yang berdoa di atas kepalanya ada malaikat. Malaikat ini mendoakan walaka bimisl walaka bimisl walaka bimisl, atau dalam riwayat lain walaka mislu walaka mislu walaka mislu. Kau dapat sama, kau dapat sama, kau dapat sama seperti yang kau doakan. Jadi kalau kita doain saudara kita sesama muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ngasih sama kita seperti yang kita doakan. Lah kalau muslim dunia misal 2 miliar orang, kita dapat doa feedback 2 miliar. Allahu Akbar. Makanya nanti pas berdoa bukan cuma untuk diri sendiri, tapi doakan juga keluarga kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini part yang kedua. Wama amartukum bih fa'tu minhu mas tata'tum. Apa-apa yang Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan, lakukan semampunya. Jangan sampai enggak. Mampu, lakukan. Belum mampu, usahakan. Mampu, lakukan. Belum mampu, usahakan. Ini rumusnya kalau beramal sholih. Mampu, lakukan. Belum mampu, usahakan. Kalau rumusnya menghindari hutang, mampu beli, belum mampu sabar. Tapi kalau misalkan ini sifatnya adalah kebaikan, mampu lakukan, belum mampu harus diusahakan. Jangan sampai ada banyak di depan mata kita peluang amal jariah, tapi kita lewati begitu saja. Jamaah yang dirahmati Allah, itu termasuk yang hari ini mungkin lagi keliling, yang ada di depan jamaah, itu akan sama-sama kita pakai untuk pelan-pelan membangun masjid biiznillah. Semoga Allah ridha. Jadi kalau jamaah memasukkan ke dalam kotak itu, insya Allah ikut serta juga dalam bangun masjid perlahan-lahan. Semoga Allah ridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama ahlakal ladzi min qab fa innama ahlakal ladzi min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Ini yang ketiga kata Rasulullah, karena sungguh yang membuat binasa kaum-kaum sebelum kalian adalah karena dua hal. Ini penyebab kaum sebelum kita binasa, hancur, nggak maju-maju. Dua. Yang pertama, kasratu masailihim, banyak bertanya tapi nggak faedah. Bukan berarti habis ini silakan jamaah kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, nggak berani nanya semua. Bukan. Maksud kasratu masailihim, banyak bertanya tapi nggak faedah. Pertanyaannya itu yang nggak mutu. Contoh misalkan pertanyaannya daripada umatnya Nabi Musa. Musa, sapinya warna apa? Warnanya seperti ini. Umurnya berapa? Jenis kelaminnya apa? Ini sapinya bobot berapa? Itu nggak penting banget tuh pertanyaan-pertanyaan yang model gitu. Ada orang titip, tolong ya belikan sabun. Dah, masih ditanya lagi. Sabunnya merek apa? Belinya di mana? Atau habis itu kita ngelihat lagi. Nanti bayarnya ke kasir siapa? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu diulang lagi. Kalau memang ada orang timin kita beli sabun, apa aja mereknya? Ya udah, beli apa aja tanpa harus bertanya-tanya lagi. Nah, kasus dari zaman dulu sampai zaman sekarang, penyebab mundurnya suatu generasi, pertama faktornya adalah banyak bertanya, enggan beramal, udah gitu pertanyaan yang nggak mutu lagi. Hadirin, orang-orang hebat dia biasanya pandai memilih apa yang harus difikirkan oleh dia. Bukan semua hal, nggak semua hal harus kita pikirin, nggak semua hal harus kita konsumsi. Ada berita ini dikonsumsi, si A cerai sama si B dikonsumsi, kenapa faktor perceraiannya, apa penyebabnya, itu nggak perlu semua dikonsumsi. Ada FYP sesuatu dikonsumsi, apa penyebabnya, siapa latar belakang. Yang penting-penting buat dia, yang besar buat dia, itu yang dia konsumsi. Jadi nggak semua informasi yang nanti seliweran di beranda sosial media kita, FYP kita, harus wajib kita konsumsi, kita cari tahu seluk-beluknya. Nggak harus. Orang-orang besar adalah siapa orang yang tahu apa yang harus dia pikirkan, dan apa yang tidak harus dia pikirkan. Mulai dari sekarang, mulai pilih. Apa yang perlu dikonsumsi, makan. Masukkan sebagai asupan energi wawasan. Apa yang gak perlu, tinggalkan, jauhi, unfollow, unsubscribe. Dan boleh kok dalam Islam, gak dosa. Kalau emang kita menjauhi daripada perbuatan buruk, bukannya lagi dosa, tapi itu malah berpahala. Kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kerennya Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu nggak manfaat buat dia, leave it, dia tinggalin, dan itu pahala besar buat dia. Allahu Akbar walillahilham. Jadi yang pertama, faktor kemundurannya adalah banyak bertanya, nggak bermanfaat, malas beramal. Malas beramal. Nanya doang tapi nggak diamalin. Itu juga bahaya loh hadirin. Apa fungsi orang bertanya? Menambah wawasan. Setelah punya ilmu harusnya diapakan? Difahamkan. Setelah difahamkan diamalkan. Setelah diamalkan diajarkan. Rumus kita BPHAA. B, baca. P, pahami. H, hafalkan. A, amalkan. A, ajarkan lagi sama yang lain. Itu pegang. Jadi bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar wacana, bukan. Tapi benar-benar dijalankan. Buat apa Anda tahu di situ ada jalan pintas yang membuat perjalanan Anda jauh lebih cepat. Tapi Anda memilih muter. Buat apa Anda tahu ke kiri sampai ke Garung cukup 9 km, kurang lebih 20-an menit Anda sampai ke desa Garung. Kenapa Anda nggak amalkan langsung ambil ke Garung, tapi Anda milih muter? Lewat mana? Lurus ke arah Kretek sana, belok kiri naik ke arah Temanggung, Kledung, lurus terus belok kiri ke Ngadirejo, kiri lagi ke Tambi, keluar Tambi belok kiri lagi baru sampai desa
garung. Buat apa? Bukankah kita tahu jalan terdekat adalah belok kiri 9 kilo langsung naik tanpa muter sekitar 36 kilo? Jadi kita harus juga tahu, amalkan. Bukan cuma sekedar tahu. Tahu nggak cukup, harus mau. Tahu nggak? Tahu. Mau nggak? Enggak. Setelah tahu, yang kedua mau. Setelah mau, yang ketiga amalkan. Diamalkan aja belum tentu hasil. Sudah hasil pun belum tentu istiqomah, konsisten. Yang udah tahu coba, yang udah tahu bahwa tahajud itu pengabul semua hajat. Kita tahu semua tahajud pengabul semua hajat. Sedekah pangkal kaya. Kita tahu rumus itu kan, kata Nabi, mana qasat malun min sodakotin bal yazdad. Kata Rasulullah, dan Rasulullah pernah bohong atau enggak? Rasul kita tidak pernah bohong. Mana qasat mal, kata Rasulullah, enggak akan pernah berkurang. Hartamu min sadaqah, yang kamu keluarkan di jalan Allah, bal yazdad, kecuali Allah tambah, bal yazdad, kecuali Allah tambah. Nabi kita enggak pernah bohong. Tapi berapa banyak yang tahu tapi enggak mau? Berapa banyak yang tahu tahajud mengangkat derajat, meninggikan kemuliaan kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita, tapi nggak mau tahajud. Kita ingin dapetin sesuatu, tapi yang kita lakukan rata-rata nggak bisa, hadirin. Kita menginginkan sesuatu, tapi ibadah kita sama seperti orang pada umumnya, nggak bisa. Harus di atas rata-rata. Sebagaimana rumus orang-orang yang ahli hikmah, beliau sering berkata, ahli hikmah bilang begini, kalau engkau ingin mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan orang lain, maka lakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu yang sama, ya hasilnya sama. Makanya Nabi itu selalu mengingatkan, ini wasiat Jibril yang Jibril wasiatkan kepada Rasulullah. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Waf'al ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Wahbab man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Nabi itu pernah diwasiatkan malaikat Jibril, yang ini wasiat juga buat kita semuanya. Yang pertama, Muhammad, Ish masyita, lakukan sesukamu, fa innaka mayitun, tapi ingat kamu akan mati. Ahbab man syi'ta fa innaka mufariquh, cintai siapapun yang mau kamu cintai, tapi ingat suatu hari nanti kelak juga engkau akan berpisah dengan yang kau cintai. If'al ma syi'ta fa innaka mujziyun bih, lakukan apapun sesukamu tapi engkau akan dibalas. Dan yang keempat, malaikat Jibril ngasih wasiat kepada Rasulullah, wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Orang beriman itu mulianya karena bangun sholat malam. Qiyamuhu bil lail. Wa izzuhu, mulianya bertambah mulia, istighna'uhu 'anin nas, saat dia tidak bergantung kepada manusia. Pinter mana orang yang gak bergantung kepada manusia dengan orang yang bergantung kepada manusia? Pinter yang gak bergantung sama manusia. Mengurangi sedikit rasa kecewa. Karena banyaknya bergantung sama manusia itu pasti menimbulkan kecewa atau banyaknya mengecewakan. Pinter mana orang yang bahagia hanya dengan air putih, dengan orang yang bahagia itu harus minumnya matcha, coklatos, makannya harus hamburger, pizza hut, apa dengan makanan yang mewah dan enak. Spaghetti bolognese, fettuccine, laksanya, apalah segala macam. Pinter mana dengan yang cuma nasi lalu kemudian sambal sama air putih. Lebih itu jemaah. Maka sederhanakan apa yang membuat kita bahagia, hidup kita bahagia. Kalau syarat bahagia itu harus tinggi dan banyak, hidup kita malah sengsara. Jadi sederhanakan, standar bahagia itu sederhana. Mas, saya itu gak muluk-muluk, harus mas ajak ke Raja Ampat. Enggak wes, makan di Telaga Menjer aja udah seneng mas.
Jadi kalau bahagia kita sederhana, ya hidup kita juga enjoy. Gak harus ke Raja Ampat, habis uang puluhan juta, gak harus ke Maldives, gak harus ke Menara Eiffel. Udah mah saya mah sederhana aja. Bahkan gak usah ke Telaga Menjer, keliling komplek udah bahagia. Kadang kan bahagia itu harus disederhanakan supaya simple. Kalau bahagia butuhnya ribet, syaratnya harus A, B, C, X, Y, Z, nanti nggak terpenuhi standarnya Anda nggak bahagia. Harus jam tangannya mewah, bajunya harus yang minimal harga 1 juta up, celananya harus yang aduh, repot. Coba sederhanakan kebahagiaan, hidup kita bahagia. Tas, coba pinter mana orang yang bawa tas. Misalkan Godi bag yang harga 8.000, tas yang terlihat tipis kayak gitu misalkan. Dengan orang yang syarat bahagianya harus tas Hermes, Louis Vuitton yang harganya puluhan juta. Pinter mana jemaah? Yang 8.000, pokoknya pakai Godi bag bawa 8.000. Orang mau bilang apa? Ya terserah. Karena value-nya orang-orang yang bahagia itu bukan di barang. Value-nya di hatinya. Dia memilih walaupun tasnya 8.000 tapi hatinya bahagia. Kalau value tasnya, aku nggak pede keluar, minimal lah harus tas yang harganya 1 juta up. Nanti dia tambah mumet hidupnya jemaah. Kalau nggak keluar pakai tas 1 juta, nggak mau keluar. Pokoknya kalau nggak tasnya di atas 1 juta, saya nggak mau keluar. Wah ini nggak keluar. Misalkan kalau belum punya tasnya. Dan ingat loh hadirin, pentingnya juga nih. Nanti yang mau menikah sebentar lagi mbak-mbak semuanya atau yang akan menikahkan anak, penting nanti berhati-hati memilih pasangan. Lihat dia terlalu condong kepada dunia atau baginya dunia itu hal yang biasa, bukan standar kebahagiaan. Kenapa? Karena kalau kita salah motong kuku terlalu dalam, tunggu 1 minggu kuku itu akan tumbuh. Tenang aja. Tapi kalau salah memilih pasangan, seumur hidup Anda menyesal. Makanya hati-hati nih. Salah motong kuku, seminggu numbuh. Langsung pada ngeliat kukunya masing-masing begini. Salah motong kuku, seminggu kelar, numbuh. Tapi salah milih pasangan, itu efeknya seumur hidup. Maka hati-hati. Jangan sembarang. Mau milih outfit ngaji pagi ini aja milih nggak? Milih. Ini udah pernah dipakai. Ini udah pernah, kayaknya ini belum dipakai nih. Milih outfit untuk ngaji, pakaian aja milih. Masa pasangan gak milih? Harus milih. Barakallah. Terus kata Nabi, penyebab kehancuran berikutnya adalah waqtilafuhum ala anbiyaihim. Penyebab hancurnya suatu generasi yang kedua adalah waqtilafuhum ala anbiyaihim. Seringnya kaum tersebut menyelisihi anbiyaihim, nabi-nabi mereka. Kalau kita role modelnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Quran surah 33 Al-Ahzab ayat 21-nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau mau lihat uswah hasanah, suri teladan sempurna dari segala sisi, cuma satu orang, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau Rasulullah. Kenapa umat-umat itu mohon maaf terbelakang, hancur, porak-poranda, benar-benar gak mengalami kemajuan? Waqtilafuhum ala anbiyaihim. Nabi kasih tahu, kalau kalian menyelisihi nabi kalian, kalau kalian jauh meneladani daripada keteladanan nabi dan rasul kalian, kalian pasti jadi kaum yang paling terbelakang, yang paling hancur, yang paling gak benar. Jadi kalau kita mau jadi kaum, generasi, sekelompok di tengah-tengah umat masyarakat yang gemilang, syaratnya satu. Ilmui apa yang pernah Nabi teladankan pada kita semua. Jangan diselisihi. Jangan dibelakangi, jangan diselisihi. Lihat, turunkan. Dulu Nabi itu pernah begini ya, oh iya pelan-pelan kita ikut. Dulu Nabi pernah begitu ya, oh iya pelan-pelan kita ikut. Teladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah. Halaman ke-43. Yang pertama, kandungan hadis, wajibnya memenuhi apa yang
wajibnya menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Allah larang, Nabi larang, kita jauhi. Dan jamaah ya, pegang baik-baik. Setiap apa yang Allah dan Rasulnya larang, itu pasti yang terbaik untuk umatnya. Enggak, mungkin enggak. Kalau Allah dan Rasulnya larang, itu pasti ada kebaikan. Kalau diperintah, kalau Allah dan Rasulnya larang dan kita jauhi, itu pasti kebaikan buat kita. Ada babi diharamkan, kita menjauh, itu pasti baik buat kita. Ada riba, Allah haramkan, Al-Baqarah 275, kita menjauh, itu nanti pasti baik buat kita. Karena tidak ada yang lebih tahu mana yang terbaik kecuali Allah. Dan tidak ada guidance terbaik kecuali teladannya Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak boleh melakukan sebagian larangan tetapi wajib menjauhi seluruh larangan. Bukan meninggalkan sebagian, saya tinggalin sebagian tapi sebagian ini saya belum. Enggak. Tapi kandungan hadis ini juga wajib tinggalkan semua larangan. Memang ditinggalkan ya? Iya. Terus saya gimana dong kalau belum bisa? Satu kata para ulama, siapa-siapa yang hari ini masih melakukan kemaksiatan dan dia sadar bahwa itu maksiat, kata para ulama, hendaknya wajib dia bertobat dan wajib dia mengakui kesalahan. Saya tahu ini salah, saya belum bisa, mudah-mudahan saya segera bisa. Wajib dia bergerak menghindarinya. Dan wajib dia meninggalkannya. Pelan-pelan, walaupun berat, iya. Walaupun tertatih-tatih, iya. Walaupun banyak pertimbangannya, iya. Yang namanya yang haram, sami'na wa ata'na. Tinggalkan. Ditaati setelah didengarkan. Terus yang ketiga, wajibnya mengerjakan apa yang diperintahkan selagi ada dalil yang menunjukkan wajibnya perintah tersebut. Enaknya hidup tuh ada landasan hukum, lakuin aja. Nggak ada landasan hukum, silakan tahan diri, bersabar untuk sampai diketahui ada landasan hukumnya nggak. Bermajlis ilmu ada dalilnya. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi siapa? Yang mengaku muslim. Jadi setiap orang yang di KTP-nya Islam wajib menuntut ilmu. Nggak ada kata libur. Setiap hari dong Ustadz? Iya. Lah sekarang cuma seminggu sekali, setiap hari Rabu. Terus gimana? Jawabannya live streaming. Bukankah hari ini banyak ilmu bisa kita dapatkan lewat via streaming? Live streaming aja dan itu nggak apa-apa. Yang berikutnya yang keempat, manusia tidak wajib mengerjakan hal yang berada di luar kemampuannya. Selama kita mampu dan itu koridor kita, lakukan. Selama tidak mampu dan itu bukan koridor kita, maka doakan. Contoh, ketika misalnya kemarin banyak masih ternyata di kalangan tengah-tengah kaum muslimin kelaparan. Maka sikap kita setelah belajar hadis ini itu bukan menyalahkan. Ini harusnya yang bertanggung jawab nih pemerintah nih. Ini harusnya yang bertanggung jawab nih A, si B, si C, si Z. Bukan. Kaum muslimin tuh tidak seperti itu. Tapi mereka lakukan apa yang mereka mampu lakukan. Makanya muncul kalimat sederhana, berhentilah menyalahkan siapa yang harusnya bertanggung jawab, tapi mulailah mengambil peran, ambil peran. Mengentaskan semua Wonosobo dibutuhkan 5.000 ton beras per bulan misalkan. 5.000 ton beras per bulan misalkan. Oh ternyata kita cuma mampu 1 ton atau 2 ton. Gak apa-apa, ambil aja peran. Toh kalimatnya dari Nabi, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan ketaatan semampu kalian. Yang tidak ada dalam jangkauan kita bukan perihal urusan kita. Itu kembali kepada mereka. Yang ngurusin Wonosobo semuanya ya sudah. Tugas kita yang tinggal di desa Garung ya udah sama warga Garung. Yang tinggal di Kauman ya udah bersama Kauman. Yang tinggal di Kretek tadi Kali Kajar, yang tinggal di Selomerto, Kaliwiro, Wadas Lintang ya udah. Ambil bagian semampunya di Kaliwiro, Wadas Lintang. Berhenti mencaci maki,
segera cari solusi. Berhenti caci maki, cari solusi. Yang kelima, kemudahan agama Islam ini di mana seseorang tidak berkewajiban kecuali apa yang dia sanggup padanya. Jadi kita tuh cuma yang disanggupin aja. Kalau kita mampu lakukan, dan ini bentuk kemurahan Allah kepada hambanya. Kemurahan Allah kepada hambanya adalah Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Di Al-Baqarah Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nggak ingin kita sulit, Allah inginnya kita mudah, semudah-mudahnya. Jadi kalau kita dapat kemudahan, itu kemurahan dari Allah. Yang keenam, yang terakhir, siapa yang tidak mampu melakukan sebagian yang diperintahkan, ia cukup melakukan yang dia sanggup. Siapa yang tidak mampu sholat berdiri, hendaknya dia sholat duduk. Siapa yang tidak mampu duduk, maka berbaring. Siapa yang tidak mampu berbaring, nanti disolatkan. Kan begitu ya. Simple kok. Gak mampu berdiri sholat, ya duduk. Gak mampu duduk, ya baring. Gak mampu baring isyarat sudah gak bisa disolatkan. Mumpung masih hidup. Ayo. Oh, masih ada lagi. Yang ketujuh, manusia tidak semestinya banyak bertanya pertanyaan yang kurang faidahnya, terutama di masa-masa turunnya wahyu. Ini berakibat akan terjadi hal yang kontraproduktif, gak produktif. Dia nanya tapi nggak ada value-nya. Maka ini pertanyaannya bisa membahayakan, apalagi nanya tapi nggak beramal. Udah tahu ilmunya tapi nggak diamalin, zong. Yang kedelapan, banyak bertanya dan menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penyebab binasanya umat terdahulu. Nah, termasuk nih kalau kita menyelisihi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk binasanya atau sebab-sebab binasanya umat-umat terdahulu. Yang terakhir, larangan banyak bertanya dan berselisih karena hal itu menyebabkan kebinasaan umat-umat terdahulu. Sama ya. Jadi faktor binasanya dua, banyak bertanya tapi enggan beramal, satu lagi menyelisihi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, pegang baik-baik rumusnya dari Nabi, fa'tu minhu mastata'tum. Amal salih lakukan semampu kalian. Mampu lakukan, belum mampu usahakan. Barakallahu fikum. Sebelum kita buka tanya jawab, ada informasi bagi sahabat TikTok, YouTube, Instagram. Bila mana ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya gratis, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau jamaah offline di Elena ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, informasi seputar live streaming kami, sahabat juga nanti bisa buka TikTok Irfan Rizky Aas, ada link di situ, diklik aja linknya, sebut nama dan alamat, sebut nama dan alamatnya. Barakallahu fikum. Kita buka diskusi tanya dan jawab, waktu dan tempat dipersilakan. Fadhal hadirin. Ada pertanyaan? Silakan Ibunda hadirin. Mikrofonnya boleh dioper ke belakang. Aduh. Oh ya. Nyala, udah nyala. Cek, udah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bu Mardi dari Bugangan. Saya ingin bertanya masalah sholat tahajud. Sholat tahajud itu kan sehabis bangun tidur, Pak. Nah, terus seandainya saya habis ada acara atau pergi sampai rumah jam 12 atau jam 1, saya takut ketinggalan tahajud. Terus saya pulang wudhu, niat saya tahajud, itu sah atau enggak, terhitung tahajud atau enggak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Ibu Mardi Bugangan, sekeluarga dan seluruh kaum muslimin, dimudahkan oleh Allah segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan beliau, apakah kalau misalkan tanpa tidur bisa dikategorikan sholat tahajud? Yang pertama dulu Al-Quran surah 17 Al-Isra ayat 79 sampai 81-nya. Kalimatnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di antara sekian malam bangun fatahajjad bihi, salat tahajud.
nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda, itu nanti membuat Allah menempatkan engkau di tempat yang mulia. Pertanyaan beliau, tanpa tidur boleh nggak? Jadi sholat yang dilaksanakan lepas isya sampai sebelum subuh semua dinamakan qiyamul lail. Tanpa tidur atau tidur boleh, asalkan waktunya lepas ba'da isya dan sebelum azan subuh. Mau tidur boleh, tanpa tidur boleh. Terus tahajud itu bagaimana? Katanya harus tidur dulu. Kalimat dasar tahajud itu hujud. Hujud itu artinya rebah, merebahkan diri itu identik dengan tidur walaupun sesaat. Jadi kalau tanpa tidur istilah bahasanya namanya qiyamul lail. Kalau tidur dulu namanya tahajud, tapi keduanya sama-sama qiyamul lail. Jadi yang ibunda lakukan tanpa tidur boleh. Dan itu kalau mau disebut tahajud ya boleh. Intinya adalah ibadah yang dilaksanakan di malam hari itu identik dengan qiyamul lail. Penamaan tahajud itu adalah istilah karena kita tidur atau merebahkan diri dulu. Nanti bangun kemudian sholat kembali. Jadi seperti itu ibunda. Apakah diperkenankan langsung? Boleh. Barakallahu fiik. Semoga terjawab. Pertanyaan lain? Fadhal. Dipersilakan. Hadirin fadhal. Sebelah sini. Boleh diangkat tangan ibu biar ketahuan mikrofonnya. Dari mana ibu? Dari siapa? Assalamualaikum, saya Umi Bilkis dari Kertek. Ustadz, saya mau menanyakan tentang bagaimana kalau misalnya saya jadi anggota RAT di sebuah bank. RAT apa ibu? Biar Apa ya? Rapat tahun, itu anggota tahunan. Yang di situ ada program umroh gratis. Bagaimana dengan umroh gratis itu? Apakah saya bisa mengambilnya? Tapi kok saya agak sedikit takut gitu loh. Gimana ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Ibu Bilkis dari Kertek sekeluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Yang pertama dulu, rapat anggota tahunan. Lalu kemudian ada umroh gratis. Penyebab dapatnya umroh gratis itu apa? Adakah timbal balik yang diberikan ataukah tidak ada? Contoh yang sesuai dengan syariat itu adalah begini. Tanpa syarat ada pihak yang mau memberi umroh gratis. Artinya ini ada pihak mau memberi hadiah umroh gratis, tidak ada syarat. Membeli pun tidak. Minimal harus pembelian sekian ratus ribu di sini, itu nggak ada. Tapi cuma ngisi kupon aja, lalu nanti diundi, itu diperkenankan. Contoh yang kemarin dilakukan. Nggak disuruh beli kan? Nggak, tanpa syarat, betul-betul tinggal datang minta formulir, isi, cemplungin, bismillah, siapa tahu rezeki. Yang sah seperti itu. Tapi kalau disyaratkan harus setor sekian dulu, ini sekian dulu, ini sekian dulu, itu cenderung tadi ya ibunda. Apalagi sistemnya adalah yang didepositkan. Takutnya itu riba, sebagaimana kata para ulama, kullu qardin, setiap piutang, mendepositkan itu artinya meminjami ke beliau kan. Jarra manfaatin, kok kita dapat manfaat, fahuwa riba, itu adalah riba. Dan sebaiknya yang seperti itu dihindari. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Begitu ya hadirin, semoga terjawab. Soal akhar maujud. Boleh diberi mikrofonnya hadirin? Bismillah. Sesudah ini ada lagi nggak pertanyaannya? Ada yang mau bertanya lagi? Biar mikrofonnya sesudah ini langsung dikasih ke sana. Nggak ada? Ya udah belum. Siap. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, jika kita tanpa kita pernah sadari pernah menghibahi seseorang, itu apakah cukup dengan minta maaf biasa atau kita harus menjelaskan, aku pernah bilang kamu gini, sementara kita takut kalau kita bilang jujur sejujur-jujurnya kita bakalan jadi ada masalah gitu. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah memuliakan ibu yang bertanya, keluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Apakah kalau kita dulu pernah ghibahi orang, kita perlu menjelaskan secara detail? Jawabannya tidak perlu, jika itu hanya akan memperkeruh suasana.
Cukup minta maaf, iya. Lalu kemudian taubatan nasuha. Tapi selama urusan sama manusia, dia tetap harus minta maaf sama manusia. Dan ini bedanya jamaah. Kata Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau di bab taubat ada dua versi. Orang kalau berdosa kepada Allah, dia beristighfar, taubat nasuha cukup. Tapi kalau berdosa sama manusia, wajib taubat kepada Allah, beristighfar, lalu minta maaf sama manusianya. Kalau mencuri, kembalikan barang yang pernah dia curi. Mencuri sandal, mencuri pulpen. Yang dulu zaman-zaman SD pinjem pulpen terus nggak dibalikin. Itu harus dibalikin tuh hadirin. Lah sekarang saya udah nggak ketemu teman SD saya, Ustadz sedekahkan atas nama beliau. Ini niat untuk ganti pulpen yang dulu pernah kita curi. Jadi kalau hubungan sama manusia harus minta maaf sama manusia, nggak boleh enggak. Hutang diselesaikan, yang pernah dicuri dikembalikan. Seperti itulah. Apakah perlu menjelaskan detil? Saya gibahin kamu, katanya kamu punya utang di angkringan A, angkringan B, angkringan C. Nggak perlu, itu memperkeruh suasana, maka nggak perlu diceritakan, cukup minta maaf. Saya sudah minta maaf tapi dia nggak mau maafin saya. Urusannya kembalikan kepada beliau dengan Allah, yang penting kita sudah minta maaf. Barakallahu fikum, seperti itu. Semoga kita dilapangkan hatinya. Kalau memang salah kita minta maaf. Kalau memang ada orang yang minta maaf, kita memaafkan. Pertanyaan terakhir, last question, ada? Alhamdulillah. Terakhir ibu di belakang, dipersilakan hadirin. Pertanyaan terakhir. Dari siapa, di mana? Fadhal hadirin. Dengan ibu siapa, di mana? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Amin dari Kenteng. Ingin bertanya Ustadz, ini Dari Kendal. Kenteng. Silakan Iya. ibu. Ini masalahnya sudah lama sekali Ustadz, sudah puluhan tahun. Yaitu dulu saya diangkat menjadi pegawai negeri di luar Jawa dengan persyaratan yang saya tulis. Ada pernyataan yang mengatakan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Ternyata saya tidak berangkat karena waktu dulu takut keluar Jawa. Nah, yang saya tanyakan, apakah itu semacam janji karena sudah tanda tangan dan nama terang saya. Saya baru tahu kan belum lama ya Ustadz, karena maklum dulu kan masih muda, masih remaja. Siap. Lah, apakah itu semacam janji yang saya ingkari? Saya dulu ditempatkan di Lombok Ustadz, tapi tidak berani berangkat. Ya saya ambil. Lalu kemudian izin bertanya ibunda, perusahaan atau saya guru, ya. Iya, terus diperbolehkan sama pihak pemerintahan. Ya, saya begitu ada penempatan keluar Jawa, saya tidak berangkat, tapi saya sudah ikut pengarahan, cuma tidak saya ambil uangnya, karena waktu itu kan ada uang saku, tapi saya tidak berani karena waktu itu masih, ya, masih kuper ya, masih kuper. Lah yang saya akhirnya jadi swasta guru di Wonosobo lah. Oh, gitu, singkat baik. ceritanya, sekarang sudah tidak karena udah punya cucu ya. Oh, baik, Lalu siap. yang saya pikirkan itu, apakah itu semacam janji saya dulu, tidak saya penuhi, lalu saya melanggar janji, apakah harus membayar kafarat? Itu yang saya Jazakumullah. tanyakan. Semoga Allah Terima memuliakan. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibu dari Kenteng, sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bagaimana kalau dulu sudah teken kontrak untuk kemudian siap di tempat tugaskan di mana saja, lalu kemudian tidak memenuhi apa yang ditandatangani? Dalam Islam, Rasulullah pernah bersabda, ini sabdanya Rasulullah yang mulia SAW, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang beriman itu menunaikan apa yang telah dipersyaratkan dan disepakati bersama.
Jadi ciri-ciri orang beriman itu ya menunaikan syarat yang telah disepakati bersama. Contoh masuk jam 8 pulang jam 4 ya jam 8 masuk pulang jam 4. Contoh memang dia bertanda tangan siap ditempatkan apa segala macam dia penuhi itu semua. Itu karakter orang beriman menepati yang disyaratkan dan disepakati bersama. Tapi kalau memang kita tidak sanggup memenuhinya, lalu kita keluar daripada PNS tersebut dan kita swasta, maka tidak mengapa. Artinya kita tanda tangan nih jemaah. Tanda tangan siap ditempatkan walau di Lombok atau luar kota apa segala macam. Tapi qadarullah masyafal kita ngerasa, aduh saya nggak mampu. Ya sudah, konsekuensinya karena nggak mampu Anda keluar. Contoh misalnya begini. Contoh misalkan Anda masuk kantor. Masuk jam 8 pulang jam 4 misalnya. Tapi Anda nggak sanggup. Aduh kayaknya nggak bisa deh saya kalau bekerja masuk jam 8 pulang jam 4. Ya Anda keluar dari perusahaan itu. Saat Anda keluar dari perusahaan itu Anda sudah tidak termasuk bagian daripada orang yang mengingkari janji. Tapi kalau Anda masih terikat di situ, Anda menjadi PNS tapi Anda tidak mau ditempatkan sesuai dengan penempatan, itu tetap masuk dalam menyalahi aturan atau menyalahi kesepakatan persyaratan yang telah ditandatangani bersama. Jadi keluar itu sudah tidak termasuk daripada janji yang tadi harus ditepati itu ibunda, karena ibunda sudah keluar memilih menjadi guru swasta di sekolah swasta dan itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi yang kemarin itu tidak sebagai janji yang harus ditepati. Begitu ya ibunda. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan yang terbaik. Entah itu menjadi wirausaha, wira swasta, content creator, pengusaha, guru, PNS atau apapun itu, ingat selalu tugas kita adalah menjadi hambanya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan-urusan kami. Ya Allah, uraikanlah semua masalah-masalah kami. Terlihat seperti benang yang kusut, sulit diurai, tapi kami yakin kepada Engkau Zat yang maha menyelesaikan dan mengurai segala macam bentuk problematika kehidupan. Uraikan masalah kami, berikan solusi terbaik untuk masalah yang sedang kami hadapi. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal, yang berkah, yang barokah. Dari rezeki itu anak-anak kami tumbuh salih salihah. Dari rezeki itu pasangan kami tumbuh menjadi pasangan yang baik, yang saling sinergi, saling support dalam taat dan takwa. Ya Allah, ridhoi apa yang kami kerjakan. Bila keliru tuntun kami ya Allah. Bila salah bimbing kami ya Allah. Ada yang kurang tepat, arahkan kami agar tepat ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang jahat. Jauhkan kami dari orang-orang yang culas. Jauhkan kami dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang inginnya menang sendiri, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak amanah. Jauhkan kami dari mereka ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala rencana-rencana kami. Ya Allah, ingin ya Allah kami segera berangkat ke tanah suci, mengajak kami, keluarga kami, putra-putri kami, keluarga besar kami, ayah ibu kami, mertua kami. Mudahkanlah ya Allah rencana kami membawa mereka semua ke tanah suci. Ya Allah, izinkan kami yang sudah pernah kembali lagi ke tanah suci untuk beribadah ya Allah di rumah-Mu lagi dan lagi ya Allah. Ya Allah, izinkan kami, Engkau izinkan memiliki pemimpin yang adil, yang taat, yang patuh, serta tunduk kepada semua syariat-syariat-Mu. Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Ya Allah, nyawa kami ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Kapan saja Engkau bisa cabut semau Engkau ya Allah. Izinkan hidup kami yang entah berapa menit lagi ini atau berapa hari lagi ini Engkau titipkan kekuatan agar kami istiqomah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jumpakan kami di dunia, jumpakan kami kembali di syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan jamaah sudah membersamai dalam setiap ilmu yang kita sama-sama belajar. Jamaah TikTok, YouTube, Instagram, semoga rezekinya berkah berlimpah. Bagi sahabat, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara, atau nama dan alamatnya. Jamaah juga yang offline bisa tap link di bio TikTok, sebut nama dan asal kota. Jawab salam dengan sempurna, baru silahkan berdiri, jangan tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah.